Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Priseumi. Terimalah salam hangat dari kami. Salam inovator. Pepatah Bugis Makassar pernah berkata, sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai, sekali pada pindaran kami, maka tidak akan terganggukan oleh argumentasi dari pihak kontrak. Dewan Jurnal terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Priseumi dan saya Sunardi selaku pembicara pertama. Dengan ini dan mosi debat kita kali ini yaitu ekspor benang wester. Dengan ini kami sangat setuju untuk mosi perdebatan kita kali ini. Adapun kenapa kami sangat menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, karena mengingat status quo kita saat ini atau kondisi sekarang kita saat ini, Indonesia mempunyai banyak sekali benang wester, sehingga untuk mendapatkan atau keuntungan tersebut atau benefit yang akan didapatkan ini dengan adanya ekspor untuk ke beberapa negara itu sendiri dan contoh, sehingga untuk dikatakan menjadi pengekspor terbanyak itu akan selalu hadir di pihak Indonesia. Dewan Jurnal terhormat. Yang kedua yaitu Dewan Jurnal terhormat, adapun perkata dalam mesin perdebatan kita kali ini yaitu adalah lobster itu sendiri merupakan biota laut yang termasuk dalam golongan krustase dengan gastropoda dan juga menjadi makanan sampingnya. Untuk memenuhi kebutuhan makannya, hewan laut ini akan bergerak aktif di malam hari itu sendiri. Dewan Jurnal terhormat. Adapun kenapa kita harus ekspor ke luar negeri, Dewan Jurnal terhormat? Yang pertama yaitu karena Indonesia belum mampu untuk dalam hal ini teknologi, Dewan Jurnal terhormat. Karena mengingat dan kita tidak perlu untuk menutup mata dan menutup telinga bahwa Indonesia sangat tertinggal untuk dalam hal ini teknologi dalam pengembangan kelautan Indonesia itu sendiri, Dewan Jurnal terhormat. Nah, adapun yang kedua adalah ilmu atau wawasan Indonesia atau para petambak Indonesia belum mampu untuk ke sana, sehingga akan adanya selalu terjadi yang namanya antara kerjasama antar belah pihak. Kami akan menjelaskan argumentasi selanjutnya. Nah, pertama kami akan mengusulkan solusi. Yang pertama adalah pembatasan ekspor itu sendiri. Kenapa kita harus membatasi ekspor? Sehingga statement-statement atau di statement dari masyarakat ini akan selalu tidak hadir bahwa Indonesia ini selalu mengekspor sehingga kita tidak mampu untuk mandiri. Ini tidak akan selalu terjadi karena akan adanya pembatasan ekspor itu sendiri. Dan kedua, kita akan mengadakan yang namanya pengawasan sehingga yang dikatakan menjadi maladministrasi tidak akan terjadi karena adanya pengawasan atau adanya salah gunaan dalam prosedur itu sendiri. Dan ini tidak akan selalu terjadi karena kita sudah menyiapkan hal demikian. Beda dengan tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya yang ekspor itu tidak adanya adanya pengawasan sehingga terjadi namanya maladministrasi itu sendiri. Dan nah, kenapa sih kita harus ekspor ke beberapa negara tersebut? Yang saya katakan tadi bahwa akan adanya kerjasama antara kedua belah pihak atau antara beberapa negara ini, akan adanya feedback kepada negara kita sendiri. Contohnya antara Indonesia dan Vietnam, Indonesia mengekspor ke benang wester ke Vietnam, lalu akan adanya feedback dalam hal ini teknologi dan akan adanya pelatihan untuk di negara kita sendiri atau untuk di negara Indonesia. Untuk dikatakan bahwa nantinya ini ekspor akan berdampak kepada Vietnam, ini tidak akan terjadi, malahan akan berdampak kepada Indonesia selain hal-hal tersebut. Nah, adapun tujuan yang kami ingin capai di sini adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dan ini kami sangat setuju dengan perdebatan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Albert Einstein pernah berkata, di tengah kesusahan pasti ada peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fufi Alketamrin selaku pembicara kedua dari kelompok Priseumi. Dan juri yang terhormat, melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama kami, yaitu terkait mosi perdebatan kita hari ini adalah ekspor benih lobster, di mana saat ini kami berada di posisi setuju. Alasan terkait kami setuju akan mosi perdebatan kita kali ini adalah terkait 2 poin, di mana yaitu teknologi dan wawasan. Pertama, terkait teknologi. Mengapa teknologi menjadikan alasan kami untuk setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini? Karena kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah benih lobster. Namun Indonesia sendiri memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki teknologi yang memadai untuk mengelola sumber daya alam itu sendiri. Yaitu salah satunya yang saya katakan bahwa benih lobster. Benih lobster membutuhkan teknologi untuk mengembangkan dan membudidayakan lobster itu sendiri. Kedua, dengan terkait wawasan, Indonesia, warga negara kita belum memiliki wawasan yang memadai bagaimana cara mengembangbiakan, bagaimana melestarikan lobster itu sendiri. Warga negara kita hanya mengetahui bagaimana menangkap lobster di laut itu sendiri. Ini adalah salah satu 2 poin penting mengapa kami sangat setuju akan mosi perdebatan kita kali ini. Terkait hal itu juga, kenapa kami setuju akan ekspor? Ekspor ini juga bisa menunjang perekonomian kita sendiri. Bagaimana kisaran harga, terutama bagi lobster mutiara itu sendiri memiliki harga yang lumayan fantastis, di mana satu benih lobster itu berkisar 15 sampai 20 ribu per benih lobster itu sendiri.
Kembali tentang bagaimana perawatan atau pengembangan benih lobster itu sendiri. Pengembangan benih lobster itu memiliki beberapa kisaran waktu. Kita membedakan dari dua jenis lobster, itu jenis air tawar dan jenis air laut. Di mana air laut itu lobster air laut itu membutuhkan waktu 6 sampai 10 bulan untuk mencapai berat untuk layak konsumsi. Yang untuk lobster air tawar itu membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 8 bulan. Itu adalah jangka waktu yang sangat panjang untuk pengembangbiakan itu sendiri, dan itu pun belum termasuk bagaimana cara teknologinya, tergantung bagaimana teknologinya dan bagaimana perawatannya, karena akan ada kemungkinan bahwa itu belum bisa berkembang biak dengan juri yang terhormat, seperti yang dikatakan oleh Pak Edi Prabowo bahwa kemungkinan hidup dari lobster itu sangatlah kecil, di mana hanya 1%. Jika kita melakukan perbandingan bahwa 100 benih lobster hanya ada 1 lobster yang dapat bertahan hidup, itu adalah salah satu kerugian yang kerugiannya. Bagaimana kita bisa melakukan perkembangan perekonomian dengan membudidayakan dan juga mengekspor benih lobster itu sendiri dengan sekaligus dengan juri yang terhormat. Maka dari itu akan timbul pertanyaan bahwa mengapa pada masa Ibu Susi Pujiastuti mengapa malah melarang ekspor benih lobster, sedangkan pada masa Pak Edi Prabowo malah mengizinkan. Dewan Juri yang terhormat pada masa Ibu Susi Pujiastuti melarang bahwa pengeksporan benih lobster hanya untuk dilakukan hanya pada masa layak konsumsi, yaitu 200 gram. Perbandingan itu tidak serelevan dengan teknologi dan wawasan warga negara kita, bahwa mereka hanya melarang namun tidak memberikan bantuan teknologi, memberikan wawasan pendidikan agar bagaimana warga negara kita bisa mengembangkan lobster itu sendiri, hanya melakukan pelarangan. Itu adalah salah satu yang dapat menahan perekonomian di warga negara, khususnya warga negara yang mata pencariannya itu mencari lobster. Kedua, kenapa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kita hari ini? Karena kita bisa membangun kerjasama khususnya di Vietnam yang memiliki, atau negara-negara lain yang memiliki teknologi yang memadai atau sudah terpercaya dalam mengembangkan lobster itu sendiri, sehingga tidak hanya memiliki kerjasama dari bidang ekonomi, kita juga bisa melakukan kerjasama dari segi wawasan, agar kita juga dapat mengetahui teknologi apa dan wawasan ilmu apa yang mereka gunakan dalam mengembangkan lobster itu sendiri. Dan saat ini kami dari pihak Pro, walaupun kami setuju dengan ekspor benih lobster, namun kami tidak mengusulkan untuk melakukan benih lobster secara besar-besaran atau 100%. Kami hanya mengizinkan benih lobster diekspor sekitar berapa persen dan tetap dikembangbiakan di negara kita itu sendiri. Maka dari itu kami dari pihak Pro sangat setuju akan mosi perdebatan kita agar menunjang perekonomian kita itu sendiri. Sekian dari saya, lawan pendapat kami dan teman kami dan pikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pesimistis melihat segala kesulitan dalam setiap kesempatan, namun orang optimistis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Mufliha selaku pembicara ketiga. Nah, mosi perdebatan kita hari ini yaitu ekspor benih lobster. Nah, kami dari tim Pro sangat sepakat dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara 1 maupun pembicara 2 yang mengatakan bahwa negara kita sangat membutuhkan atau sangat menguntungkan jika kita melakukan ekspor benih lobster itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pengetahuan atau ilmu kita di Indonesia itu sangatlah minim atau sangatlah kurang terkait bagaimana membudidayakan benih lobster itu sendiri. Nah, sehingga jika kita melakukan sebuah ekspor ke negara lain seperti contohnya Vietnam, maka hal ini kita bisa belajar dari negara tersebut mengapa negara mereka bisa dengan baik mengembangbiakan benih lobster tersebut. Nah, yang kemudian seperti yang kita ketahui bahwa jika kita berbicara teknologi di Indonesia bisa kita katakan sangatlah mengkhawatirkan. Nah, oleh sebab itu kita perlu adanya pembelajaran di negara-negara lain itu sendiri. Seperti jika kita melakukan ekspor, maka adanya sebuah hubungan kerjasama, kita dapat belajar bagaimana sih cara negara-negara lain tersebut dalam membudidayakan benih lobster tersebut, namun dalam basis teknologi itu sendiri. Nah,
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang sungguh luar biasa. Namun, karena adanya kekayaan alam tersebut seperti kelimpahan benih lobster tersebut, jika kita tidak mampu membudidayakan hal tersebut, maka sangatlah merugikan atau sangatlah dapat membuat sebuah kemubasiran itu sendiri, wahai Dewan Juri yang terhormat. Maka oleh sebab itu bahwa solusi pengekspor benih lobster itu adalah sangatlah tepat. Nah, yang dimana kami tegaskan kami tidak mengekspor secara besar-besaran kepada luar negeri itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Tapi kami melakukan sebuah pembatasan tidak mengekspor benih lobster itu sendiri. Yang dimana hal ini agar tidak terjadinya sebuah kemubasiran itu sendiri dan agar kita di Indonesia bisa membudidayakan hal tersebut dengan sendirinya. Namun karena perkembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi kita sangatlah kurang, maka sambil berjalannya kita belajar dari luar negeri itu sendiri, maka kita juga dapat langsung mempraktikannya di Indonesia itu sendiri sambil belajar terkait di luar negeri itu sendiri, wahai Dewan Juri terhormat. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa jika kita melakukan sebuah ekspor di luar negeri tersebut, maka adanya sebuah kesepakatan itu sendiri. Yang dimana kesepakatan tersebut bisa memberikan sebuah feedback bagi Indonesia itu sendiri, yang seperti yang kita ketahui bahwa kita dapat melakukan sebuah pelatihan belajar dari orang negara-negara lain itu sendiri, wahai Dewan Juri yang terhormat. Nah, kemudian seperti halnya yang dikatakan bahwa Indonesia mempunyai benih lobster, tapi tidak punya keahlian dan keterampilan dalam mengembangbiakannya. Namun Vietnam sendiri tidak punya benih lobster, tapi punya keahlian ditambah keterampilan mengembangbiakannya. Nah, karena atas dasar tersebut, maka adanya sebuah kerjasama yang saling menguntungkan, namun tidak merugikan, wahai Dewan Juri yang terhormat. Yang dimana yang sering kami ucapkan bahwa adanya sebuah kerjasama dan sambil kita dari Indonesia belajar bagaimana sih dari negara-negara lain tersebut dapat dengan baik memperkembangbiakan benih lobster itu sendiri, wahai Dewan Juri terhormat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari pembicara satu memberikan sebuah solusi yang pertama seperti pembatasan, yang dimana kami menekankan kami sepakat adanya pengekspor benih lobster tersebut, namun tidak mengekspor secara besar-besaran, tapi adanya sebuah batasan hal ini agar tidak merugikan dari petani-petani di Indonesia itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Nah, kemudian yang kedua adalah biasanya terjadi maladministrasi. Nah, oleh sebab itu kami dari tim Pro memberikan sebuah penegasan atau pengawasan terhadap upaya-upaya administrasi yang akan dilakukan dari mengekspor hal tersebut. Hal ini agar tidak terjadi sebuah kecurangan itu sendiri, wahai Dewan Juri yang terhormat. Nah, oleh sebab itu kami sangat sepakat dengan mosi perdebatan kita hari ini, yakni mengekspor benih lobster itu sendiri, yang dimana hal ini bukanlah untuk merugikan dari petani itu sendiri, namun agar kita bisa menjadi sebuah feedback atau kerjasama dan melakukan sebuah pelatihan. Kami dari tim Pro bangga akan mosi pada hari ini. Terima kasih. Jangan hidup menjadi orang pesimis, tapi hiduplah menjadi orang yang optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunari sebagai replay speaker untuk dalam perdebatan kita kali ini. Dengan ini kami tetap setuju untuk mosi perdebatan kita kali ini dengan mosi ekspor benih lobster itu sendiri, dan Juri terhormat. Ada pun beberapa kolaborasi argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami dan pembicara kedua dan pembicara ketiga kami, Dewan Juri terhormat. Dewan Juri terhormat, perlu diketahui bersama bahwa kita pada dasarnya adalah negara maritim dan negara kepulauan, tapi kita kurang dalam hal wawasan dan teknologi kelautan itu sendiri, dan Juri terhormat. Maka pada hal tersebut untuk memenuhinya, maka kita perlu adanya ekspor sehingga adanya kesepakatan dua negara itu sendiri, dan Juri terhormat. Nah, memasuki ranah argumentasi kami, yaitu pertama adalah kami menginginkan adanya solusi yang pertama itu pembatasan ekspor itu sendiri, dan Juri terhormat, sehingga yang dikatakan stigma dari masyarakat bahwa Indonesia selalu mengekspor benih lobster tidak mengelola untuk di negara kita sendiri tidak akan selalu hadir di pihak kami, Dewan Juri terhormat. Kedua adalah adanya pengawasan sehingga tidak adanya yang namanya maladministrasi atau yang dikatakan bahwa akan adanya penyalahgunaan itu sendiri, Dewan terhormat. Ini tidak akan terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, Dewan terhormat. Adapun kenapa kita harus mengekspor lobster itu sendiri, Dewan terhormat, karena kita kekurangan dalam hal ini teknologi itu sendiri, Dewan terhormat. Dan kedua adalah kita kurang dalam wawasan. Untuk memenuhi kedua ini, maka kita akan adanya ekspor itu sendiri sehingga akan adanya kesepakatan antara dua negara itu sendiri, Dewan terhormat. Contohnya itu Indonesia dengan Vietnam. Nah, di mana ini akan ada kesepakatan untuk
untuk memberikan satu pelatihan untuk di negara kita sendiri, ataupun untuk memberikan pelatihan dalam hal ini pengenanganan lobster itu sendiri. Dewan Jurnal terhormat. Nah, Dewan Jurnal terhormat, ada pun yang ingin kami gapai dalam perdebatan kita kali ini. Yang pertama, bagaimana caranya kita untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan adanya ekspor itu sendiri. Dengan hal ini kami sangat setuju mosi perdebatan kita kali ini.